Oke, anak weh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Malam ini kita masuk ke materi tas ya. Materi tas. Silahkan ya bagi yang sudah bisa mendengar materi atau melihat materi untuk mengklik yes. Di bawah nih. Cangkul tadi ini. Baik. Silakan nomor pertama teman-teman. Nomor pertama silakan jawabannya apa. Masing-masing tanda itu dipahami. Tanda Ledin apa, ya, tanda Chadwick apa, dan lain sebagainya. Pahami satu-satu. Yo, silahkan. Sambil kita nunggu teman-teman yang lain. Masih banyak yang belum datang soalnya. Ladin, si Ladin, Abah Ladin. Kalau Ladin adalah perlunakan ya. Perlunakan daerah Terus. Kemudian eh, Gudin, Guden, Gudel meureun ya, bukan Guden. Perlunakan Serpik. Kemudian Hartman, perubahan pada kehamilan, kemudian terminologi ya. Kemudian Chadwick, kebiruan Chadwick. Kemudian kalau quickening, ibu merasakan gerakan janin itu adalah quickening. Jadi kan di sini pasiennya merasakan janin untuk pertama kali ya. Jadi jawabannya adalah quickening. Quickening, quickening. Gitu. Chadwick bukan. Coba cek lagi. Ya. Kemudian nomor dua. Silakan nomor dua. Nomor dua. Nomor dua. Silakan teman. Jawabannya apa? Nomor dua adalah menurunnya hormon estrogen. Nomor tiga. Pasiennya kenapa nih? Muntah-muntah lebih dari 5 kali sehari. Hiperemesis, grafi, darum. Ya, hiperemesis, grafi, darum pasiennya. Kemudian nomor 4, terjadi kontraksi terus menerus, tekanan darah sekian, situasi dilakukan persalinan. Definisi persalinan adalah pasien yang nomor 4, silakan. Nah, ini harus segera, berarti ada presipitasi, pencetus presipitasi itu ya. Presipitasi adalah pencetus. Kemudian nomor 5, luka vagina, mukosa bengkak, kemerah, ulkus, getah, mengandung nanah keluar dari daerah ulkus, infeksi nipas. Terjadi pada apa? Nomor 5. Nomor 5 tuh berarti padanya terjadi pada vagina ya, vagina. Kemudian kondisi payudara mengalami peradangan, luka puting susu, terasa panas, diagnosis perawatan tepat kasus tersebut. Peradangan, luka puting susu. Nah, nama yang buat nyeri berhubungan dengan peradangan payudara ya. Lebih cenderung ke sana ya. Nyeri kan? Nyeri.
Nyuri, 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 nyuri. Nomor berapa? 6 ya. 6. Dia nomor 7. Ya kan, nomor 7. 5 hari yang lalu malas memberi ASI bayi karena payudara sakit bengkak. Pendidikan kesehatan berarti perawatan payudara ini. Bengkak dan lain sebagainya perawatan payudara. Kemudian, nah ini Apgar. Apgar. Coba cek Apgarnya berapa itu teman-teman. Baru kita berbicara tentang asfiksia. Tapi berarti Anda harus paham dulu Apgarnya berapa. Yo, nomor 8. Cek Apgarnya dulu. Bukan Afgan, Apgar. Silahkan Apgar, Apgar. Siapa yang sudah? Soalnya berapa dulu? Cek dulu. Apgarnya 6. Coba denyut jantung. Ini dulu nih berapa nih? Denyut jantung 100 menit. Berarti poinnya berapa? Satu atau dua? Satu. Napas lambat tidak teratur poinnya. Nah, ini. Ini bentar. Ini satu, ini satu. Kemudian refleks gerak sedikit nilainya. Refleks gerak sedikit. Satu lagi ya. Tuh. Tubuh ekstremitas, tubuh dan kemerahan. Kemudian tubuh dan ekstremitas kemerahan berarti 21. Dua ya. 21. Masa satu semua. 21. Tubuh kemerahan 21. Dua kan. Tonus otot fleksi pada ekstremitas. Tonus otot. Tonus ototnya. Jadi berapa di sini nih? Ini dua ya. Satu, dua, satu. Satu ya. Jadi satu, satu, tiga, tiga tambah ini. Ini berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi berapa nih teman-teman? Satu, enam atau berapa? Enam aja. Kalau enam berarti asfiksia apa enam? Asfiksia apa kalau enam? Asfiksia apa kalau enam? Yo, ring, ringan atau berat? Sedang, sedang ya. Jadi jawabannya adalah, duh, ringan. Ada yang ringan, ada yang benar. Perasaan sedang ya. Sedang ya? Kalau nggak salah sedang. Coba cek lagi deh. Cek lagi ya. Cek lagi ya. Kemudian nomor ini. Nomor 9. 5 tahun berarti primer. 5 tahun itu. Ya. 5 tahun itu primer. Kemudian 10. 10 silakan 10. Nomor 10.
Silakan teman-teman. 10, 10 jawabnya adalah, coba kita lihat. Mari kita lihat nomor 10, pelan-pelan aja. Oke, kita lihat karena darahnya tinggi, hemoglobinnya rendah, protein uri. Pasiennya berarti beda kejang ya, nyeri daerah frontal, mual, tengkuk. Ini pasiennya adalah mana sih ini? Mual, muntah, protein dalam urin. Ini pasiennya preeklamsi ya, preeklamsi, preeklamsi. Yang mana ya? Kalau hipovolemia kita juga tidak bisa mendetek ya ada hipovolemia. Tapi mungkin dari sini nih ada muntah. Tapi kalau di sini daerah frontal perubahan perfusi jaringan, jaringan mana? Kalau frontal nyeri kepala berjaringan serebral ya harusnya harusnya itu logika sederhananya. Jaringan serebral ya. Tekanan darah tinggi dan protein juga menyebabkan preeklamsi mempengaruhi perfusi jaringan. Ya bilang juga gitu. Jadi lebih cenderung kepada perfusi. Tapi kita tidak tahu dari mana ada. Nggak mungkin ini muntah karena soalnya juga belum belum pas ya soalnya. Tapi pada prinsipnya konsepnya bahwa ini pasien itu preeklamsi ya. Pasiennya itu preeklamsi. Jadi itu sudah ada tiga tandanya itu protein uri, tekanan darah. Kemudian satu lagi apa? Preeklamsi apa tandanya? Trias eklamsi apa namanya ya? Nomor 11 silakan. Nah, PE dia coach. Ya, preeklamsi. Kalau preeklamsi lebih cenderung, kalau saya sih lebih perfusi jaringan cerebral, tapi belum tentu kita juga pakai ini karena peningkatan tekanan intrakranial menyebabkan dia muntah dan lain sebagainya. Nomor 11 silakan. Keluar yang bening terus menerus tekanan darah yang teratur. Tapi ininya belum ya, belum ini. Catat perubahan kontraksi pantau aktivitas taris belum ada. Ya, kita belum tahu, belum ada pembukaannya, belum ada. Ya, jadi beli pantau aja dulu. Nomor 12 silahkan. Nomor 12 silahkan. Bayi apatis dari zat lemah tidak meminum pernapasan fases lunak kehijauan, fases lunak kehijauan tuh, jaundice pengganggu kulit, pemeriksaan perawatan sesuai dengan kasus tersebut. Yo, jaundice ya 4 hari yo. Itu hiperbilirubin normal fisiologis atau abnormal? Coba itu tanda apa namanya yang menghitung bilirubin, tanda CAM atau siapa, tanda apa lupa lagi saya, yang penghitungan bilirubin yang derajat-derajatnya itu namanya apa? Apalagi ada yang bisa bantu. Itu pernah keluar loh ya, teman-teman. Ini pasiennya bisa Ken Icterus ya. Bisa bahayanya Ken Icterus. Bahayanya Ken Icterus. Bahayanya itu pasiennya seperti itu ya. Ken Icterus. Ken Icterus. Silakan teman-teman yang lain. Ken Icterus.
Nah, kita lihat ya, toh kita kan respon pasien ya. Kita itu respon pasien. Coba lihat berisiko cedera berhubungan dengan bilirubin, darah toksik, hipoglasi, kenapa terapi? Panjang bener. Apatis, tidak isap, lemah, tidak mau minum. PSS lagi Diowan, John Days, suruh perumahan. Itu grade-nya grade berapa? Grade berapa bilirubin? Hiperbilirubin grade berapa? Yo, ini pasiennya perencanaan sudah dia minum, dikasih minum. Yang di perencanaan ya, perencanaan loh ya. Tapi di sini masalah yang tanyakannya ya. Tapi isinya masalah semua ya. Bisa sih, nomor satu bisa. Kenapa nomor satu bisa? Nomor A itu bisa. Karena bisa menyebabkan ekterus, kan ekterus, dan termasuk juga yang lain-lainnya. Bisa. Coba yang D, kurang volume cairan berhubungan dengan malas nyusu. Ini bukan bukan karena malas nyusu, tapi kelainan yang patologis ya. Fisiologis. Hari datang hari ketiga, hari keempat itu fisiologis patologis. Ayo ini dicek dulu ini. Fisiologis patologis ini. Daya cap lemah. Nah, yo patologis, ya. Masih fisiologis ya. Masih fisiologis. Tapi masalahnya gimana? Pokoknya kalau hari lebih dari hari ketiga fisiologis. PSS lunak kehijauan, jaundice, di bencana. Harusnya fototerapi. Bisa sih ke klinik terus. Eh, jadi jawabannya apa teman-teman? Nomor 12, nomor 12 C atau A. Kalau resiko sih bisa resiko lebih tinggi. Komplikasi yang berkenaan bisa panjang. Tapi kalau misalnya kurang cairan juga bisa. Mana kira-kira yang paling mendekati benar? Karena dia malas daya isap, lunak. Berarti kemungkinan karena dia fisiologis, kemungkinan kurang cairan dia malas nyusu. Bisa. Kalau yang patologis, nah itu baru. Ya. Nomor 13 silakan. Nomor 13. Silahkan nomor 13. Kontra janin hebat ketua pecah dini. Kalau ketua pecah dini gimana? Sesa terminasi persalinan ya. Disebut kalau miskin. Wah, tetap aja segera. Kalau memang harus ya segera biarin jadi C. Ini kasus segera yang tangani ya segera. Nomor 14. Silakan teman-teman 14. SLTP kelas 3. Wah, sekarang udah. Berarti ini Menarhe ya, Menarche. Udah orang tua sibuk ujian. Berarti analgetik atau apa kira-kira yang spesifik nih untuk anak ini? Nomor 14.
14 produk mulai obat-obat terapi dan cairan. Bude. Emang lebih boleh langsung kasih analgetik? Kan nggak boleh kan harusnya. Ada teori yang nggak boleh menyatakan diberikan analgetik. Harus merasakan batas nyeri. Teorinya gitu katanya. Jadi kemudian nomor 15. 6 jam spontan. Banyak keringat basah, suhu sekian. Nggak ada yang aneh ya dari tanda pita. Manu kemih, distensi, putus uteri, pembalut. Nah, gitu baik, nomor berapa? Manakah yang tidak menunjukkan yang tidak normal? Nah, kandung kemih distensi itu tidak normal kelebihan cairan ya, pundur satu jari. Harusnya dibuang dulu karena kita melihat 6 jam penuh itu normal nggak? Satu ini, ya kandung kemih 6 jam normal ya, itu di atas pusat. Oke, nomor 16, 16, nomor 16. Silahkan. Nomor 16 kompak ternyata nomor 16. Bentak, perutnya tidak nyaman, nyeri kencang, nyusui. Oh ya, oksitosin ya. Nih. Kemudian nomor 7, mengeluh banyak perdarahan. Apa seharusnya dilakukan pertama kali? Apa yang harus dilakukan pertama kali? Kaji pundus uteri. Apa yang dilakukan? Memang harus manual plasenta ya. 17, ayo 17. Teori-teorinya, ayo siapa yang punya teori? Kali-kali ada yang bidan masuk ke sini. Ada yang bidan masuk sini. Ya, silakan nomor 16. Ini oh, silakan teman-teman. Silakan teman-teman. Nah, sampai sebentar ya. Oke, lagi. Oke, nomor kita nomor 16, 17 ya. 17.
Kalau pada prinsip, nomor 17, Dahlia postpartum 6 jam. Nggak mungkin dikasih B, itu nggak mungkin. Panggil perawat setelah segera. Haji puntus uteri meyakinkan bahwa kondisi normal. Berarti kita ABC ya. ABC adalah breathing circulation. eh yang kenapa 100 BAK pasien? Nah, ini menjadi ini ada pikir ini Haji Pundus Utari dan ini paling bisa kan ini antara 17C atau dengan 17E itu yang bisa dilakukan. Tapi yang mana? Yo, kalau yang pada prinsipnya kalau kita gawat dauratan ya tetap ABC konteksnya itu ABC ya. ABC. Tapi kita lihat apa yang bisa dilakukan segera tuh. Itu yang perlu dibicarakan. Nah, kenapa harus dikasih dicek fundus uteri? Mengevaluasi uterus apakah kontrasinya baik atau tidak, kemudian dan memeriksa kandung kemih. Bisa katakanlah menghalangi kandung kemih dan lain sebagainya. Jadi kita bisa cek itu dari status BAK itu juga bisa dicek. Kenapa? Apakah dia shock atau tidak? Kita kan berhitung berdasarkan berat badannya. Ya, jadi kan lebih lebih rasional kalau Anda ini dulu haji pundus terunya. Bagaimana atonia utare atau gimana? Dia lebih cenderung ke sana. Begitu. Nomor 18. Ayo, ini semua selalu keluar nomor 18 selalu keluar di setiap ujian. Ayo, nomor 18 selalu keluar di setiap ujian. Selalu keluar di setiap ujian. Ayo. Fase letting go itu apa? Ini apa? Ini apa? Ini sudah ada di materi umum ya. Ayo, taking hold itu sudah mulai keter- taking in itu sudah mulai masuk, masih masuk ya. Yo, letting go ini menerima kenyataan perubah peran ya. Fase ini sudah tenang, siap beradaptasi. Sering pada fase awal. Kalau biasa melaksanakan Amerika cenderung pasif, berfokus pada diri sendiri, mungkin membutuhkan dukungan, bantuan dari orang lain juga menurunkan pengalaman melakukan proses pendidikan. Jadi ini lebih cenderung taking in sih. Kalau taking hold, mengambil peran aktif merawat bayi itu taking hold. Kalau early postpartum, ini nggak ada ini. Taking in ya. Late postpartum nggak ada. Jadi taking lebih cenderung dia masih taking in. Ya, taking in. Dia lebih cenderung taking in. Kenapa? Karena dia berpusat, menulis sebentar, meminta menenangkan bayinya. Ini pasti taking in, masih taking in. Dia nomor 19, silahkan. Nomor 19, silahkan. Silahkan. Nomor 19 ya. Berapa jam itu 19? Atau berapa menit sekali? Berapa klien kompos mentis, tanda pita, karena baru ya, dia pastinya baru. Nah ini baru dari ruang RR ya, dari ruang R ke ruang Nipas, klien ke kompos mentis. Ini biasanya 15
menit standarnya. Dia nomor 20, seorang ibu melahirkan keduanya, melakukan pemeriksaan fisik, dan tiba bonding attachment. Bonding attachment adalah gimana? Bonding attachment ada nomor 20. Nomor 20, ayo 20A ya. Pengen dong bayinya, ditelungkupin bayinya. 1 sampai 20 benar berapa teman-teman? 1 sampai 20 benar berapa? 1 sampai 20 benar berapa? Silakan. 16 masuk. Bagus, bagus. Bagus, bagus, bagus. 15, 12, 15. Kemudian nomor 21 silakan. Nomor 21 teman-teman silakan. Nomor 21. Ya, nomor 21 dukungan suami ya. Nomor 22, ayo Apgar no, diuraikan nomor 22. Jangan lupa Apgar selalu muncul di ujian. Selalu bilang Apgar selalu muncul di ujian. Saya tidak mau tahu gimana caranya dirimu harus bisa Apgar. Apgar, silahkan Apgar. Nilai Apgarnya berapa? Kulit berapa tuh? Yo, jawaban Anda berapa ini? Nomor 22, 22D, 22. Kita hitung aja. Warna kulit kemerahan 2, nadi 2, noise kuat 2, gerakan aktif 2, respirasi tidak terus 1. 2, 2, 2, 5 kali 2, 5 kali 2 itu sudah 10. Tapi di sini 1, jadi 9. Ya. Kemudian nomor 23, ayo. 23, Kahulwa benar sekali ya. Nomor 23, ayo teman-teman. Nomor 23, konveksi dan lain sebagainya itu harus paham bedanya kehilangan panas itu macem-macem. 23, yuk, radian warm. Radian warm itu konveksi ya. Radian warmer itu melalui konveksi. Evaporasi penguapan. Konveksi ya dari pinggir ya biasanya. Konduksi nempel, radiasi karena benda-benda asing. Sentuhan bukan. Nomor 24, Rida itu tanpa infeksi, rid dan lain sebagainya. Nomor 24, ayo.
Silakan nomor dua berapa sekarang? 24 ya. 24 tidak ada Rida negatif, Hotman negatif, pengkajian lebih lanjut. Kia tambah pembesar. Oh ya, perawatan payudara. Payudara yang penting. Nomor 25 menahan tidak mengedan. Kelas satu. Pengkajian ada juga datang dua. Apa datang dapat? Kala dua gejala tanda kala dua itu adalah yang mana berupa membuka periuk menonjol. Kala dua ya. Nomor 25, nomor 25, nomor 25 yo. 25, 25, 25, 25, 25, 25. Silahkan teman-teman. 25. Jawabannya adalah ya udah itu. Dua padam perineum menonjol. Kemudian nomor 26. Mantau kalau satu tanda-tanda melakukan pengajian adanya tanda-tanda gejala tindakan menyiapkan persalinan. Kenapa nggak mengajarkan teknik mengedan? Itu hanya diajarkan di pembukaan 8 ke bawah. Ya, diajarkan 8 ke bawah, nggak boleh diajarin kalau pasien mau masuk ke kala 2. 8 ke bawah baru mengajar ngedan. Ya, jadi judulnya itu dipersiapkan persalinan. Ingat ya, jangan lupa. Kalau saya nempel itu, karena pernah kalau di saya dulu lagi kuliah itu di UGM, kalau nggak bisa teori nggak boleh masuk ke ruangan, makanya saya nempel. Ah, mati kita kalau nggak masuk teori. Nomor 27, Perpus 1 hari ketujuh, Uya gak kuning bagian wajah, ibu memberikan pusu formula. Si kurang sering menangis karena lapar. Tindakan prioritas. Ya, nomor 27 gimana? Hari ketujuh, ya kita harus penjelasan ini. Ya, 27. Benar, nomor 7 harus penjelasan. 28, silakan. Klarifikasi. Klarifikasi tadi pagi-pagi sudah dijelaskan di kuliah pagi terkait dengan apa tadi? Apa tadi apa? Komunikasi terapeutik ya. Sudah di materi umum, silakan cek di materi umum. Ya, eh klarifikasi yang klarifikasi yang buat dia mengapa Bapak? Ini klarifikasi ya, mengklarifikasi. Cek di materi tadi pagi sudah diberikan. Kemudian nomor 29. Pemirsa mereka belum pernah menghubungi sesuatu menurut kami tidak tertarik pada yang kami khawatir tidak nyaman dengan tekanan perut. Apakah tindakannya lakukan? Nanti jawabannya, nah ini ya, tidak masalah dilakukan. 30, 27, lemah tentang kondisi bayi dan pada perawat. Buah bayi pasien dalam kondisi tidak normal, tidak diberitahu bagaimana sikap perawat tersebut. Keluarga loh ya, kepada pasien.
Nomor 30 menjelaskan ya. Itu kita berbohong nggak sih ini? Oke. Dari 1 sampai 30 benar berapa teman-teman? 1 sampai 30 benar berapa? Silakan dihitung. Ingat target Anda adalah 85%. Oke, silahkan. Berapa dapatnya? Dihitung, dihitung. Berhitung, berhitung. Oke, 22, 18. Yang lainnya 18. Bagus tuh. Silakan. Berapa? 18, 18. Oke, nomor 31 ayo. 31. 31. Ruang poli kebidanan kemoterapi. Perawat ginekolog belum pernah menangani sejak kuliah. Terapi hanya kuliah saja. Apakah yang dapat perawat lakukan? Ya, berarti dia harusnya pelatihan sih. Membaca prosedural, membantu pelatihan. Ya, harusnya pelatihan dulu. Baca langkah prosedur. Dipindah tugaskan. Ya, belum pernah menangani. Kan belum pernah. Ya, harus benarnya harus pelatihan. Dan kemoterapi itu harus hati-hati. Nggak bisa sembarangan orang ya. Obat, misalnya. Kemudian 32. Perempuan penghiburan ngeluh tidak ada penahan plates kadang keluar. Ah, ini berarti ada saluran. Yang salurannya apa namanya? Ini ada ini nggak bener nggak beres ngejahitnya itu ada saluran yang abnormal. Saluran abnormal. Saluran abnormal. Kira-kira tidak dapat menahan plates. Berarti sphincternya nggak beres nih. Ada ya sphincternya nggak beres. Ya, sejak kapan ya? Kemudian 33. Seorang pernah melakukan pertolongan kala 3 persalinan ya. Ini pas. Perawat melakukan pengenegangan tali pusat terkendali. Tali pusat memanjang tanpa plasenta di pupa. Apa tidak ia melahirkan? Siapkan. Nomor 33 nih. Saya agak bingung nomor 33. Apalagi. Pakai logika aja lah kita.
Ya, pakai logika aja, coba pakai logika. Pakai logika aja lah ya. Apa yang harus dilakukan nih? Memanjang tak jalan. Jadi tahan lahirkan plasenta dengan gerakan memutar. Nah, ini puterin ya. Nah, ini jawabannya D. Kemudian plasenta ada permukaan matang ciri-ciri kotyledon. Kotyledon kan? Bertiga empat. Pilih kromiatik. Kotyledon ya. Adaptasi sibling terhadap kehamilan kecuali loh ya. Membuat gambar 35 ayo 35 ayo 35 ya 35 ayo 35 ayo ayo berarti nomor 35 kan memang kalau adaptasi itu tergantung pada usia perkembangan anak ya jadi jawabannya 35 kecuali karena bukan tidak tergantung tapi tergantung pada perkembangan anak. Jadi jawabannya. Masalah yang lazim pada trimester pertama, morning sickness, nomor 36, apa? 36, 36, ayo, peser, kecuali ya, kecuali ya, kecuali ayo, yang pernah, ibu-ibu yang pernah ini, kalau supin hipotensi gimana? Yang tidak, yang kecuali loh ya, kecuali, kalau supin hipotensi, biasanya yang trimester lanjut ya, jawabannya adalah ini. Si Supin. Kecuali lo ya, teman-teman. 35 udah. 37. Nomor 37 apa? 37. Nomor 37. Ayo. 37 silakan teman-teman. Yang nggak boleh adalah nomor 37. Tindakan tidak boleh dilakukan. Tidak boleh. Ya inilah mencuci dengan sabun. Tanya sih nggak boleh. Kemudian gigi pitih impulsi. Ini nomor 38 disebabkan oleh apa? Gingivitis meningkatnya vaskular jaringan konektif. Ini jawabannya 38A. 38A. Ya 9 masa yang lazim trimester kedua. Ayo trimester kedua yang lazim. Yang terjadi lazim trimester kedua. Trimester kedua yang lazimnya apa? Yang trimester kedua.
39, ayo. 39. 39 adalah B ya. 39 B. Yang lazim. Leles, lemah, lesu, lunglai. 40. Masalah yang biasa terjadi pada trimester kedua satu dan ketiga. Yakin beser. Kelelahan. Kelelahan ya. Ini kelelahan karena muntah-muntah. Di sini kelelahan karena perut besar. Oh, beser jarang. Ada sih, cuman yang paling umum di dua-dua itulah kelelahan juga sama exhausting. Benar berapa teman-teman? Silakan. Sisanya silakan gunakan ChatGPT. Gunakan ChatGPT. Siapa yang sudah bisa ChatGPT ada? Siapa yang sudah bisa menggunakan ChatGPT? Ada yang belum bisa menggunakan ChatGPT? Ada? Belum bisa. Oke, nanti adalah. Kapan ya nanti saya? Nanti diajarin, tenang. Nanti diajarin. Ada yang sudah tuh belum bisa, ada yang sudah, ada yang belum bisa. Yang sudah silakan kerjakan, yang belum masih ya nanti ada saya ajarin lagi. Ya, untuk malam ini cukup sekian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti rekamannya saya siapkan eh, besok paling telat lah ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.